Jemaat yang terkasih, ibadah kita berlangsung atas berkat pertolongan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat yang terkasih, mengawali ibadah kita saat ini dengan Mazmur 18 ayat yang ke-50 demikian. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Saudara sekalian, marilah kita panjatkan sukacita dalam pujian bagi Tuhan melalui Kidung Jemaat 17 bait yang pertama dan yang kedua. Tuhan Allah hadir. Jemaat yang terkasih, marilah kita datang ke hadirat Tuhan di dalam doa pengakuan dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pemurah, di tengah situasi yang masih sulit saat ini ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, memohon pengampunan akan segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam kondisi saat ini ya Tuhan, seringkali kami kurang bersyukur, bahkan tidak bersyukur di dalam menghadapi kenyataan yang terjadi. Kami tidak kuat di dalam menghadapi peristiwa-peristiwa dan tidak tabah untuk mewujudkan iman kami. Ya Tuhan, itulah dosa-dosa pelanggaran kami. Kami mohon Engkau melimpahkan anugerah dan juga Engkau memperbesar pengampunan kepada kami ya Tuhan, sehingga kami layak di hadapan Tuhan di dalam ibadah saat ini. Di dalam Kristus Yesus, Allah yang Maha Pengampun, doa ini kami naikkan. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita menanggapi pengakuan dosa tadi dengan pujian Kidung Jemaat 367 bait
yang pertama dan yang ketiga, padamu Tuhan dan Allahku. Jemaat yang terkasih, terimalah berita anugerah. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. 1 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai 25. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita rayakan anugerah Allah ini dengan ungkapan pujian dari Kidung Jemaat 283 bait yang pertama dan yang ketiga, Gembalaku Tuhan. Yang
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan menerima firman Tuhan. Kita berdoa lebih dahulu. Kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu Tuhan. Kehidupan-Mu memberikan berkat bagi kami semua. Melalui kebangkitan-Mu memberikan pencerahan dan kesaksian besar yang nyata dalam hidup kami sehari-hari. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu agar kami mampu menelaah dan mengaplikasikan firman Allah dalam hidup sehari-hari. Topang kami Tuhan, agar kami mampu merasakan hikmat-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon penyertaan-Mu dan hikmah-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan pada pagi hari ini yang kita renungkan bersama diambil dalam kesaksian Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan, Gembala yang baik, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya. Karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dalam keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 10. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara serta melakukan dengan setia. Haleluya. Bapak Ibu seluruh warga jemaat dan seluruh jemaat Klasis Banyumas Utara
yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita bersama-sama akan merasakan berkat cinta kasih Tuhan melalui tema khotbah hari ini, yaitu mempersaksikan Allah dalam karya nyata. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini dan minggu ini kita sudah memasuki Paskah ketiga. Kita masih bersama-sama dengan keluarga, dan kita pun diberi kesempatan untuk berkumpul bersama keluarga di rumah kita masing-masing. Tidak terasa Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hampir 1,5 bulan lebih kita menghadapi pandemi COVID-19. Aturan protokol pemerintah menganjurkan agar kita harus di rumah. Kita harus tetap di rumah, stay home, dan tidak boleh kemana-mana. Ini pun dirasakan tidak hanya di kalangan anak-anak, orang tua, semua golongan, baik para pekerja, perkantoran, yang bersekolah, baik yang tingkat dasar maupun tingkat atas, apalagi saudara-saudara yang terkasih yang mau mudik pun menghadapi demikian. Ingin pulang kampung tidak boleh, harus stay home, tinggal di rumah. Coba Bapak Ibu kita renungkan, sampai pun terjadi pula para orang-orang yang bekerja sebagai penagih kredit keliling, sampai pun tidak bisa menagih. Rasanya bagaimana? Tentu marah ada, jenuh ada, khawatir ada, dan seterusnya. Tentu ibu bapak yang terkasih, persoalan ini menjadikan persoalan mendunia yang tidak ada hanya untuk kita sendiri, tetapi untuk semuanya kita mengalami. Saudara, protokoler pemerintahan benar-benar memberikan yang terbaik, membuat satu pintu agar semua selamat, agar semua aman, agar semua sejahtera. Dan harapannya semua masyarakat, warga Indonesia ini benar-benar sehat dan nyaman kelak. Kalau kita boleh renungkan Bapak Ibu, dengan demikian persoalan yang ada di dunia ini maupun di negara kita ataupun di lingkungan kita berada, pasti hari ini kita hampir merasakan seperti di dalam halnya Yesus memberikan hikmat pada kita semua. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 10, renungan firman ini sungguh-sungguh menjelaskan bagaimana suatu perumpamaan yang indah yang dibekalkan kepada umatnya. Ada seorang gembala dan domba yang tentu menjadi bagian kehidupan harian. Gembala itu akan masuk melalui jalan yang benar. Ia akan dikenali oleh penjaga kandang dan juga domba-dombanya. Bahkan gembala mampu mengenal tiap domba sesuai namanya dan menuntun mereka semua keluar untuk mencari makan. Padang adalah tempat di mana tersedia makanan minuman bagi para domba. Namun di sana banyak bahaya mengancam pula. Karena itu saudara, posisi yang paling aman adalah di belakang sang gembala. Tentu inilah gambaran
kehidupan yang nyata, agar kita bisa berrelasi dekat dengan gembala. Saudara, kalau kita bisa berrelasi dekat dengan gembala, pasti domba-domba itu tidak diambil alih oleh si pencuri maupun si perampok. Karena si pencuri dan si perampok itu mengambil celah bagaimana pintu yang bukan sewajarnya, pintu yang bukan ketentuannya, sehingga itu tidak layak, harus diterima seharusnya. Namun di sini penegasannya, Yesus memberikan satu pintu untuk domba-dombanya, agar mereka selamat, agar mereka bisa aman, agar mereka terlindungi. Dan itulah yang harus dihadapi. Apalagi risikonya ketika si domba-domba itu tidak melalui satu pintu, pasti celah yang lain akan cepat diambil alih oleh iblis. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini sudah jelas. Kita diberikan kekuatan di dalam bacaan pasal 10 ayat 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar, menemukan padang rumput. Ini pilihan, Bapak Ibu. Mau pilih yang mana? Satu pintu atau celah-celah yang lain? Ini kami berikan kepada saudara, sebagaimana kita bagian domba-dombanya. Karena dialah sang gembala yang telah memiliki satu pintu itu. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih, inilah rentan yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Inilah yang akan bisa membuat kita jenuh ketika kita suruh memilih. Inilah yang akan membuat kita marah ketika kita harus memilih. Inilah yang akan membuat kita menjadi galau kalau kita suruh memilih. Tetapi firman ini menguatkan bagi saudara dan saya. Lalu bagaimana mengaplikasikan di dalam kehidupan kita agar kita bisa sukses, lancar, aman, terkendali dalam menghadapi persoalan-persoalan di kehidupan saudara. Dan saat-saat pada pandemi COVID-19 ini kita harus stay home di rumah. Mungkin kita bisa menyatakan, aduh Tuhan, gimana aku harus mencukupi ekonomi keluarga. Saya sudah 1 bulan penuh tidak bekerja. Apalagi ya Tuhan, gimana anak-anak 1 bulan tidak sekolah. Aduh, pusing 7 keliling mungkin. Ibu bapak yang terkasih, banyak hal peristiwa di rumah yang kita alami. Namun saat ini, kalau kita mampu untuk bisa memposisikan diri, kunci suksesnya adalah percayakan. Ambil satu jalan. Percayakan semua dalam satu keluarga untuk bisa mengambil karya yang nyata. Untuk bisa mengubah situasi jenuh, mengubah situasi yang marah, mengubah situasi yang galau dengan sesuatu yang berpositif atau menghasilkan. Ada banyak hal Bapak Ibu yang dilakukan oleh berbagai saudara-saudara kita. Ada yang dari gereja-gereja melakukan pendanaan, menyumbangkan bantuan dana sosial bagi saudara-saudara kita yang belum bisa menerima atau mendapatkan makanan. Ada juga yang satu keluarga mengambil cara
membuat kain untuk dibuat masker atau APD. Banyak hal Bapak Ibu yang bisa dilakukan dengan karya nyata. Dan itu bisa menjadi suatu kesaksian hidup saudara ketika 1 bulan lebih kita di rumah. Oleh sebab itu, itulah yang pertama. Ambil 1 pintu, percayakan. Yang kedua, arahkan hidup Anda pada tujuan yang benar. Jangan khawatir. Ketika saudara sedang menghadapi peristiwa ini, kita bisa membantu orang lain dengan cara-cara yang positif. Mengajarkan kita pada pagi ini bersama keluarga berdoa, beribadah di rumah, mendengarkan firman Tuhan menjadi satu tujuan saudara. Jadi jangan malu ketika kita sedang berkeluarga, Bapak Ibu berdoa, ayah berdoa, anak menyanyikan pujian. Kita enggak boleh malu. Karena kita mengajarkan untuk satu tujuan yang benar, supaya keluarga kita kelak mendapat padang rumput yang hijau. Nah itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari masih ada kesempatan untuk kita bersandar dan dekat dengan Dia dalam derita maupun kesesakan yang saat ini. Maka hidup Anda akan diberikan padang rumput yang hijau nanti. Mari jadikan Anda sebagai pemberi pintu bagi domba-domba yang lain yang saat ini membutuhkan ruang dan pintu keselamatan bagi sesama. Selamat menyaksikan karya cinta kasih-Nya Allah dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Bersama dengan umat percaya di seluruh bumi, marilah kita memperbarui iman kepercayaan dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari jemaat silakan duduk, kita berdoa syafaat. Tuhan Allah kami yang hidup, Allah yang telah bangkit, memberikan karya besar untuk menyaksikan kebesaran-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Umat-Mu saat ini benar-benar membutuhkan relasi yang kuat, membutuhkan cinta kasih-Mu yang begitu dalam, agar jiwa kami jangan diambil alih oleh iblis. Kami membutuhkan kekuatan-Mu ya Tuhan, dan membutuhkan perlindungan. Sebagaimana gembala kami yang hidup, yang telah memberikan satu pintu yang nyata, yang benar. Tuhan, kami mohon petunjuk-Mu, agar ketika kami sudah mendapatkan pintu itu, kami tetap percaya dan berkeyakinan bahwa hidup kami sangat berguna bagi orang lain dan sangat digunakan bagi sesama keluarga dan gereja-Mu.
walaupun kami harus tinggal di rumah. Tentu Tuhan, kejenuhan, amarah, galau, dan sebagainya kami dapatkan. Tetapi ketika Tuhan berikan itu semua, kami tetap percaya Allah memberikan kami daya kekuatan yang positif, agar kami mampu bersaksi bagi orang lain dalam kehidupan yang nyata ini, melalui tindakan-tindakan membantu orang, memberikan perhatian pada orang agar mereka tetap tinggal di rumah, dan memberikan bantuan sosial bagi saudara-saudara kami yang saat dalam ekonomi terpuruk dan membutuhkan bantuan makanan dan lain sebagainya yang harus kami bagikan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon karya terbesar ini bolehlah hadir dalam kehidupan keluarga. Dan juga bagi yang mengalami sakit Tuhan, kami percaya Allah, Engkau juga akan kuatkan mereka, agar mereka mampu bertahan, mampu bersabar ketika mereka menghadapi sakit penyakit maupun yang mengalami penyakit wabah corona ini. Tuhan, Engkau penyembuh, Engkau memberikan kami kemampuan untuk tetap beriman yang kuat, agar ketika kami menghadapi itu semua kami tetap berkeyakinan bahwa saudara-saudara kami Tuhan akan pulihkan hidupnya, dan imun mereka Tuhan kuatkan. Lebih lagi ya Bapa, ketika kami harus menghadapi kebutuhan ekonomi bersama suami, istri, anak-anak, tentu semua Tuhan yang terjadi adalah rencana yang terbaik yang akan Kau berikan kelak. Kami tetap bersabar, kami tetap meyakini bahwa Tuhan adalah sumber pemberi dan pemberi berkat. Biarlah Tuhan, kami tetap berserah dan bersyukur seberapa besar dalam hidup kami Tuhan, keluarga kami tetap cukup dalam menikmati makan minum yang sederhana. Terlebih lagi di dalam kehidupan ini Tuhan, kami percaya Engkau akan lindungi kami dari roh-roh kegelapan, iblis yang mengganggu dan memberikan celah-celah pintu yang buruk. Kami tetap berkeyakinan Allah mendampingi kami. Yesus adalah benteng kami yang hidup. Yesus adalah Allah kami yang kami sembah. Engkaulah pintu kami. Oleh sebab itu kami tetap memiliki satu tujuan, bahwa Tuhan kami yang akan memberikan jiwa kami kelak damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, saat pagi hari ini kami akan lalui kembali karya-Mu yang besar. Kami sambut bersama anak istri keluarga kami yang lain yang saat ini menghadapi pandemis. Biarlah kami tetap bersyukur atas cinta kasih-Mu. Bapa di surga, masih banyak doa-doa yang kami haturkan, namun oleh keterbatasan kami. Oleh sebab itu kami akhiri doa kami dengan doa Bapa kami yang kami nyanyikan demikian. Jangan bawa
Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Roma 12 ayatnya yang pertama menyatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita bersama-sama mempersembahkan persembahan kita bagi kemuliaan Allah, sambil menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 407 akan kita nyanyikan bait yang pertama dan kedua. Bersama-sama kita naikkan doa, mempersembahkan apa yang telah kita persembahkan kepada Tuhan. Kita berdoa. Di tengah keterbatasan kami, di tengah kelemahan kami, di tengah ketakberdayaan kami ya Tuhan, bersama-sama kami hadir, bersama-sama kami mempersembahkan apa yang kami miliki, yang semuanya itu berasal dari Tuhan. Oleh karenanya biarlah Tuhan sendiri yang menguduskan, melayakkan apa yang telah kami kumpulkan menjadi harum-haruman di dalam dan di hadirat Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang akan menyucikan apa yang telah kami kumpulkan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengelolanya, beri rasa takut akan Engkau dan mempertanggungjawabkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Demikian pula ya Tuhan, kalau pagi hari ini kami boleh mengakhiri pada kami, biarlah damai sejahtera yang berasal dari Tuhan mengiring dan melingkupi kehidupan keluarga kami masing-masing. Ampuni apabila di dalam peribadahan kami ada dosa pelanggaran di hadapan Tuhan. Inilah seru permohonan kami. Biarlah Tuhan mengabulkan apa yang menjadi doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari saudara kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini dan kita angkat pujian Kidung Jemaat 415 bait yang pertama dan kedua.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita mewujudkan apa yang telah kita dengar, kita rasakan, kita simpan di dalam kehidupan sehari-hari. Teruslah kita berjuang bersama-sama Dia yang memberikan kekuatan kepada kita, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.